Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kuliah akuntansi manajemen dengan topik pembahasan analisis cost volume profit ya. Baik, kita langsung saja. Harapan yang ingin dicapai setelah mempelajari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguasai perhitungan biaya produk dan jasa. Dalam hal ini yaitu memahami pengertian biaya volume dan laba, titik impas dalam unit, analisis multi produk, penyajian hubungan cost volume produk atau biaya volume laba dalam bentuk grafik, risiko dan ketidakpastian, dan analisis CVP atau BVL dan perhitungan berbasis aktivitas. Analisis CVP atau cost volume profit dikenal juga dengan istilah analisis biaya volume laba, adalah suatu alat yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan pengambilan keputusan. Analisis CVP mempelajari hubungan dan pengaruh volume penjualan, sales, biaya, cost, dan laba bersih atau net profit. Nah, ada 5 komponen penting pada CVP yaitu biaya variabel, biaya tetap, jumlah unit terjual, laba, dan harga. Nah, analisis CVP dapat menjelaskan tentang BEP, yaitu jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas, di mana pada titik ini laba adalah sama dengan 0. Analisis CVP juga dapat menjelaskan dampak pengurangan biaya tetap pada BEP dan bagaimana dampak meningkatkan harga jual pada laba dan dampak berbagai harga atau biaya pada laba. Manfaat analisis CVP bagi manajemen, yaitu dengan analisis ini manajemen mampu untuk menentukan titik impas, mampu untuk mencapai laba yang ditargetkan, dan mampu untuk mencapai laba yang ditargetkan setelah dikurangi pajak, dan merekayasa variabel CVP untuk bisa mencapai target laba yang diinginkan. Nah, analisis CVP ini didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu jumlah biaya dapat dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel, jumlah penghasilan dan jumlah biaya memiliki hubungan yang linear dengan keluaran volume, harga jual persatuan, biaya variabel persatuan, dan biaya tetap diketahui besarnya. Analisis dilakukan pada perusahaan yang memproduksi dan menjual satu macam produk atau dengan menggunakan bauran produk yang tetap. Kemudian pengaruh waktu terhadap nilai uang diabaikan. Apa yang dimaksud dengan BEP atau break even point atau titik impas, yaitu merupakan kondisi perusahaan yang tidak mengalami laba atau rugi, sehingga total pendapatan adalah sama dengan total biaya dan laba sama dengan 0. Dengan memahami BEP, maka manajemen perusahaan dapat menetapkan target minimal penjualan sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, bagaimana cara untuk menghitung BEP dalam satuan unit? Nah, kita bisa menghitung BEP dengan menggunakan persamaan matematika, yaitu persamaan yang digunakan untuk menghitung laba. Ya, persamaan matematika untuk menghitung laba yaitu adalah laba diperoleh dari pendapatan dikurangi total biaya, di mana laba ini diperoleh dari mengurangi pendapatan dikurangi dengan total biaya yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Untuk mencapai pendapatan maka harus mengetahui harga jual dikalikan dengan unit terjual. Dan untuk mengetahui biaya variabel harus diketahui berapa biaya variabel per unit dikalikan dengan unit yang terjual. Sedangkan untuk biaya tetap adalah sifatnya tetap. Nah, persamaan matematika ini dapat digunakan untuk menghitung BEP. Nah, dengan memasukkan BEP laba pada angka 0, maka kita bisa mengetahui berapa unit yang harus terjual. Jadi ketika kita sudah mengetahui berapa harga jual, berapa unit, kita sudah mengetahui berapa harga variabel per unit dan mengetahui berapa biaya tetap. Ketika kita masukkan dalam persamaan, maka akan diketahui berapa unit yang harus dicapai pada titik laba sama dengan 0.
ketika sudah mengetahui berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan laba sama dengan 0, maka kita juga harus bisa membuktikan bahwa ketika memasukkan unit pada titik BEP maka akan benar-benar menghasilkan laba sama dengan 0. Maka kita akan masukkan kembali tadi berapa unit BEP, yaitu 250, kita masukkan kembali pada persamaan matematika di mana laba diperoleh dengan mengurangi pendapatan dikurangi dengan total biaya. Nah, ini bisa dilihat pada PPT ini jalannya persamaan ini. Nah, ini bisa dibuktikan ketika memasukkan angka unit BEP sebesar 250, maka akan diperoleh laba sama dengan 0. Nah, ini adalah terbukti. Nah, pada margin kontribusi pada akuntansi manajemen kita juga mengenal istilah margin kontribusi ya. Margin kontribusi ini adalah selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabelnya. Jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba periode tersebut. Semakin besar margin kontribusi yang diperoleh perusahaan dari setiap unit produk yang dijualnya, maka semakin cepat perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Dan sebaliknya, jika semakin kecil margin kontribusi yang dihasilkan dari setiap unit produk yang dihasilkan, maka semakin lama perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Jadi, jika margin kontribusi posisinya adalah sama dengan biaya tetap, maka kondisinya adalah pada titik impas. Jika margin kontribusi melebihi biaya tetap, maka itu akan menghasilkan laba. Jika margin kontribusi kurang dari biaya tetap, maka posisinya adalah rugi. Nah, dengan persamaan matematika laba sama dengan pendapatan dikurangi total biaya, maka kita bisa juga menentukan rumus untuk menghitung BEP ya secara unit. Menghitung BEP secara unit maksudnya adalah berapa unit yang harus dijual ya, berapa produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas ya. Dengan persamaan matematika yang sudah ada di halaman sebelumnya, maka ini akan diperoleh rumus. Maka untuk mencapai BEP secara unit itu dengan cara membagi biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi, di mana margin kontribusi itu diperoleh dari mengurangi harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Nah, selain menghitung BEP berdasarkan jumlah produk, kita juga harus bisa menghitung BEP berdasarkan nilai penjualannya ya. Ini bisa menggunakan rumus rasio margin kontribusi ya. Rasio margin kontribusi diperoleh dengan melalui persamaan matematika juga ya. Nah, ini bisa dilihat di sini persamaan matematikanya, sehingga bisa menghasilkan rasio margin kontribusi adalah 1 dikurangi dalam kurung biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit ya. Nah, BEP secara penjualan diperoleh dengan membagi biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi ya. Ini adalah rumus untuk mencapai rasio margin kontribusinya. Nah, ini kita coba membuktikan berapa nilai BEP secara penjualan dengan menggunakan rumus biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Nah, jadi yang harus diketahui adalah berapa variabelnya dan berapa harga jual per unit. 1 dikurangi harga biaya variabel 400 dibagi harga jual 600, maka memperoleh angka 0,67. Jadi 1 dikurangi 0,67 adalah 0,33 ya. Jadi artinya rasio margin kontribusinya adalah sebesar 0,33. Untuk mengetahui titik impas secara penjualan, maka menggunakan rumus ini ya, BEP secara penjualan, biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Nah, biaya tetapnya adalah sebesar 50.000
dibagi dengan rasio margin kontribusi 0,33, maka hasilnya adalah Rp150.000. Nah, ini adalah BEP secara penjualan. Nah, bagaimana membuktikannya? Kita coba masukkan dengan penjualan sebanyak 150.000, harga jual Rp600, maka itu sama dengan penjualan sebanyak 250 unit. Nah, ketika dimasukkan dengan persamaan matematika laba sama dengan penjualan dikurangi biaya, maka dihasilkan laba sebesar 0. Ya, 150.000 dikurangi biaya tetap dan dikurangi biaya variabel, hasilnya adalah 0. Maka terbukti dengan menggunakan rumus ini, maka kita dapat mengetahui berapa titik BP secara penjualan. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan dua rumus untuk mengetahui BEP secara unit, ya, secara berapa produk yang harus dijual dan secara berapa nilai penjualan yang harus dicapai. Nah, ini adalah dua rumus penting untuk menghitung BEP. Oke, bagaimana jika kemudian manajemen menaikkan levelnya setelah dia mengetahui berapa titik BEP-nya, maka biasanya perusahaan akan menetapkan target laba yang harus diperoleh. Nah, apakah dengan menggunakan analisis CVP kita juga bisa menghitung berapa jumlah unit yang harus dijual dan berapa nilai penjualan harus dicapai untuk mencapai target tertentu. Nah, ini juga bisa dihitung ya dengan menguraikan persamaan matematikanya tadi, ya. Bedanya ketika tadi itu kondisi BEP, posisi laba adalah sama dengan 0, maka pada persamaan matematika yang ini kita memasukkan target laba yang diinginkan, ya. Masukkan sini target laba yang diinginkan pada persamaan matematika ini. Nah, itu akan menghasilkan rumus singkat, rumus cepat untuk menghitung berapa unit yang harus dijual ketika perusahaan menentukan target laba tertentu. Nah, rumusnya adalah dengan menambahkan target laba dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. Nah, ini cara menghitungnya. Ketika dimasukkan data-data harga penjualan Rp600, biaya variabel 400 dan biaya tetap 50.000 pada target laba sebesar 100.000, maka setelah dimasukkan pada persamaan ini akan diketahui unit yang harus dijual adalah sebanyak 750 unit, ya. Untuk mencapai target laba 100.000, maka unit yang harus dijual adalah sebanyak 750 unit. Nah, di sini dengan membagi 150.000, di mana 150.000 ini diperoleh dari target laba ditambah dengan biaya tetap, ya. Target labanya 100.000 ditambah biaya tetap 50.000 dibagi dengan margin kontribusi. Margin kontribusi adalah harga jual dikurangi harga variabel. Harga jualnya 600 dikurangi 400 adalah, jadi margin kontribusinya adalah 200. Sehingga dengan membagi target laba ditambah biaya tetap dengan margin kontribusi akan menghasilkan unit sebanyak 750. Nah, ini pembuktian bahwa dengan menjual unit sebanyak 750 maka akan tercapai target laba sebesar 100.000, ya. Dimasukkan ke dalam persamaan matematika, laba adalah sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Nah, ini kita masukkan unit sebanyak 750.000, ya. 750 unit pada persamaan matematikanya, maka akan menghasilkan laba sebesar Rp100.000. Nah, kemudian tadi adalah untuk rumus yang digunakan untuk mengetahui berapa unit yang harus dijual untuk mencapai target laba tertentu. Nah, ini adalah rumus cepat juga untuk mengetahui berapa penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh target laba sebanyak 100.000. Nah, ini sebetulnya sama ya dengan rumus BEP tadi.
Cuman yang harus ditambahkan adalah target laba ya. Jadi target laba ditambah dengan biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Nah, tadi rasio margin kontribusinya adalah sebesar 0,33 ya. Kita masukkan dalam persamaan, yaitu target laba tambah biaya tetap 100.000 ditambah 50.000 dibagi dengan rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusinya adalah 0,33. Ini asalnya dari sini, maka diperoleh angka penjualan sebesar Rp450.000. Ya, tadi kalau tadi adalah menentukan berapa unit untuk mencapai target laba. Nah, ini kita buktikan bahwa dengan penjualan sebanyak 450.000 atau itu setara dengan 750 unit ya. 450.000 dibagi harga jual berarti ada sebanyak 750 unit yang terjual. Ketika dimasukkan dalam persamaan matematika laba sama dengan penjualan dikurangi biaya, maka di sini terbukti 450.000 angka penjualan dikurangi biaya tetap 50.000 dikurangi biaya variabel ya, 400 dikali 750 hasilnya adalah 300.000, maka akan menghasilkan laba sebesar 100.000. Jadi terbukti ya, ketika penjualan mencapai angka 450.000 maka laba yang dicapai adalah sebesar 100.000. Nah, ini adalah rumus yang sudah dirangkum ya untuk menghitung penjualan dan unit terjual. Untuk mencapai target laba yang diinginkan, maka ada dua rumus ya, secara unit dan secara nilai penjualan. Oke. Nah, bagaimana jika perusahaan kemudian ingin menambahkan targetnya, yaitu bagaimana mencapai laba bersih perusahaan ya? Bagaimana ketika perusahaan menetapkan target untuk mencapai laba bersih perusahaan, di mana laba bersih itu diperoleh dengan mengurangi laba dikurangi biaya pajak. Nah, laba dikalikan dengan biaya pajak, untuk mengetahui biaya pajak itu diperoleh dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan laba operasional ya. Jadi ketika kita uraikan bagaimana cara memperoleh laba setelah pajak dengan menggunakan persamaan matematika pendapatan dikurangi dengan total biaya pajak. Nah, seperti ini. Maka dengan cepat kita akan mengetahui berapa laba sebelum pajak ya, dengan cara memasukkan angka tarif pajaknya dan laba setelah pajak yang diinginkan. Nah, ini ada sebuah soal yang memudahkan untuk memahami bagaimana cara menentukan laba bersih ketika kita mengetahui tarif pajak yang dibebankan ya. Misalkan nih perusahaan membuat target laba bersih setelah pajak Rp117.000 dengan asumsi tarif pajaknya adalah sebesar 22%. Jadi ketika perusahaan sudah mengalami laba, maka laba tersebut akan dipotong biaya pajak dengan tarif sebesar 22% dikalikan laba ya. Jadi laba operasional dikalikan tarif pajak hasilnya adalah beban pajak. Untuk mengetahui laba bersih, maka kita harus mengurangi laba operasional dikurangi dengan beban pajak. Nah, kita coba masukkan angka-angka tersebut pada persamaan matematika ini supaya lebih mempercepat perhitungan. Nah, jadi diketahui ketika kita sudah memasukkan angka target pajak yang diinginkan, target laba bersih yang diinginkan, dan kita sudah mengetahui juga berapa tarif pajak, maka diketahui
Target laba sebelum pajak yang diinginkan adalah sebesar Rp150.000 ya. Ini tinggal dimasukkan saja di sini angka-angka tadi ya, target laba bersihnya berapa, yaitu 117.000, dan berapa tarif pajaknya, 22% misalkan, seperti tarif yang berlaku di Indonesia saat ini. Nah, 100% dikurangi 22% adalah 78%, sehingga 117.000 dibagi 78% adalah 150.000. Nah, dengan ini kita sudah mengetahui nih berapa target laba sebelum pajak yang diinginkan. Nah, baru kemudian angka ini kita masukkan di rumus sebelumnya ya. Nah, kita masukkan dalam rumus sebelumnya, yaitu untuk mengetahui berapa target unit yang akan dicapai pada target laba tertentu, yaitu dengan menambahkan target laba ditambah dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. Nah, ini target labanya sudah diketahui ya. Nah, target labanya tadi 150.000 dan biaya tetapnya adalah 50.000. 150.000 ditambah 50.000 adalah sama dengan 200.000. Nah, sedangkan margin kontribusinya adalah sebesar 200. Jadi kalau kita hitung berapa unit yang harus tercapai, maka 200.000 dibagi dengan 200 hasilnya adalah 1.000 unit ya. Jadi ini dibuktikan dulu, maka coba kita masukkan dulu angka target unit yang harus dicapai untuk mencapai target laba sebelum pajak 150.000. Nah, kita masukkan dalam persamaannya, maka diperoleh angka laba sebesar 150.000 ya. Ketika penjualan mencapai angka 1.000 unit, maka laba yang dicapai adalah 150.000. Nah, kita akan coba buktikan lagi apakah dengan laba sebesar 150.000 target perusahaan untuk mencapai laba bersih setelah pajak 117.000 apakah akan tercapai. Nah, kita coba masukkan perhitungannya ya. Nah, laba setelah pajak adalah diketahui dengan cara menghitung laba dikalikan 1 min tarif pajak. Nah, kita masukkan semua angkanya tadi. Nah, 150.000 dikurangi beban pajak ya. Beban pajaknya adalah 22% kali laba 150.000. Maka 150.000 dikurangi 33.000 harganya, hasilnya adalah 117.000. Maka ini sudah terbukti bahwa dengan mencapai target penjualan sebanyak 1.000 unit, maka itu akan menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 150.000. Dan 150.000 rupiah ini jika dikurangi dengan tarif pajak sebesar 22%, maka akan mencapai laba bersih setelah pajak 117.000. Makanya sudah terbukti ya. Oke. Nah, ini adalah rumus cepat untuk mengetahui berapa unit volume penjualan yang harus dicapai untuk mencapai target laba sebelum pajak ya, atau target laba ketika ditetapkan tarif pajaknya sebesar sekian persen. Nah, ini tinggal dimasukkan aja. Nah, ini adalah rumus secara unit penjualan dan ini rumus secara penjualan. Oke, nah dengan melakukan analisa CVP, kita juga bisa melihat menghitung apa perubahan yang akan terjadi ketika terjadi perubahan pada biaya ataupun ketika terjadi perubahan pada harga jual. Nah, ini pada kondisi awal, coba kita masukkan informasi-informasi yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini pada beberapa tingkat unit penjualan. Nah, ketika kita masukkan di sini, misalkan pada penjualan sebanyak 100 unit, maka akan terbentuk pendapatan sebesar 60.000. Ya, 60.000 ini dari 100 unit dikalikan harga jual 600.
hasilnya adalah 60.000. Nah, ini lakukan hal yang sama ke sebelah kanan, yaitu nilai pendapatan pada berbagai tingkat unit penjualan. Nah, kemudian masukkan komponen biaya, yaitu yang pertama biaya tetap. Biaya tetap ini tetap ya, nilainya akan tetap, tidak terpengaruh dengan berapa produk yang dihasilkan. Nah, dia akan sifatnya tetap. Nah, kemudian masukkan juga biaya variabel. Nah, biaya variabel ini memang akan berubah nilainya mengikuti dengan perubahan tingkat unit produk yang dihasilkan ataupun dijual. Nah, ini 40.000 hasilnya diperoleh dari 400 dikalikan 100 ya. Jadi 40.000 dan begitu pun seterusnya. Jadi biaya variabel per unit dikalikan dengan unitnya. Nah, kemudian ini diketahui total biaya ya, total biaya jumlah antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kemudian pendapatan dikurangi dengan total biaya, hasilnya adalah laba atau rugi. Nah, di sini terlihat pada tabel ini, pada penjualan unit 100, laba yang dihasilkan masih rugi, masih minus 30.000 ya. Nah, begitupun seterusnya. Nah, ini pada unit 200 masih rugi, dan baru ketika mencapai penjualan sebanyak 250 baru pada titik impas yaitu tidak rugi dan juga tidak laba. Dan ketika penjualannya semakin meningkat, maka labanya juga akan semakin meningkat. Nah, ini kita bisa lihat pada grafiknya. Nah, ini grafik yang menunjukkan biaya tetap ya, yaitu biaya tetap adalah flat berapapun produksinya, dan ini adalah biaya variabel, dia akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah unitnya. Nah, ini adalah total biaya diperoleh dengan menambahkan biaya tetap dengan biaya variabel. Nah, ini kemudian tingkat penjualan pada berbagai unit yang terjual. Jadi ini sifatnya kalau penjualan sama dengan biaya variabel ya, jumlahnya akan meningkat atau menurun sesuai dengan jumlah unitnya. Nah, di sini terlihat maka total penjualan dan total biaya akan bertemu pada titik tertentu ya, akan bersinggungan pada satu titik. Nah, itu disebut dengan titik impas. Titik impas ini menunjukkan bahwa nilai penjualan adalah sama dengan total biaya. Nah, berarti pada titik ini perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami laba, karena yang diperoleh sama dia adalah sama dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini titik impas terbentuk pada titik ini, yaitu pada penjualan sebanyak 250 unit dan pada penjualan sebanyak 150.000 rupiah. Oke, nah pada bagian sini ini menunjukkan bahwa perusahaan masih dalam kondisi rugi. Kenapa? Karena biayanya masih lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Sedangkan pada bagian ini menunjukkan perusahaan sudah mengalami keuntungan karena nilai penjualannya sudah melebihi dari biaya yang dikeluarkan. Nah, bagaimana jika terjadi perubahan pada biaya tetap ya? Biaya tetap yang awalnya 50.000 turun menjadi 40.000. Apa yang terjadi? Maka terjadi perubahan BEP ya. Titik BEP unit akan turun dari 250 menjadi 200-nya. Artinya kan targetnya semakin kecil, jadi semakin mudah tercapai. Ya, kemudian BEP penjualan turun dari 150.000 menjadi 120.000. Dan pada titik ini, pada titik penjualan sebanyak 200 unit, perusahaan sudah mengalami BEP. Kita akan lihat dalam bentuk lainnya, bagaimana jika kemudian terjadi kenaikan biaya tetap. Ya, biaya tetap naik dari 50.000 menjadi 60.000, dari 50.000 ya menjadi 80.000. Ya, yang tadi awalnya kan 60.000, kemudian turun jadi 50.000, kemudian naik lagi menjadi 80.000. Maka yang terjadi adalah BEP unitnya juga akan naik ya, menjadi 300 unit ya. Dan BEP penjualannya pun juga akan naik menjadi 180.000. Dan pada titik 300 ini BEP baru tercapai ya.
Jadi kita akan lihat pengaruhnya ketika terjadi penurunan biaya tetap maupun kenaikan biaya tetap, apa pengaruhnya pada BEP dan bagaimana pengaruhnya terhadap laba. Nah, ini adalah kondisi awal, titik impas pada titik 250, penjualan 150.000. Kemudian muncul penurunan biaya tetap. Ya, kalau biaya tetap turun maka total cost juga akan mengalami penurunan, dan yang kemudian terjadi adalah terjadi titik impas baru ya, bergeser ke kiri, targetnya akan semakin mudah tercapai ya. Ketika terjadi penurunan biaya tetap, maka target penjualannya pun BEP-nya, target penjualan pada kondisi BEP-nya pun juga akan menurun ya ke titik 200. Nah, bagaimana jika kemudian biaya tetapnya akan mengalami kenaikan? Misalkan tadi naik menjadi 60.000. Nah, terjadi pergeseran pula di titik BEP-nya. Nah, titik BEP-nya akan bertambah menjadi 350. Nah, itu artinya semakin bertambah BEP, semakin bertambahnya biaya tetap, maka itu akan menggeser titik keseimbangan, menggeser titik break even point. Artinya targetnya akan semakin naik, perusahaan akan menanggung biaya tetap yang lebih besar sehingga target penjualannya pun akan naik untuk bisa mencapai kondisi laba sama dengan 0 atau laba atau posisi BEP, yaitu perusahaan tidak rugi dan juga tidak laba. Nah, begitupun juga sebaliknya, jika biaya tetap turun maka pengaruhnya adalah sebaliknya. Nah, ini berikutnya kita akan lihat bagaimana pengaruhnya jika terjadi perubahan harga. Nah, ini kondisi awal, BEP-nya pada titik 300 ya, pada harga jual 600, biaya tetap 60.000 dan biaya variabel 400. Nah, ini bisa tercapai BEP pada titik 300 ya. Nah, bagaimana jika terjadi kenaikan harga jual? Nanti titik impas awal ya pada posisi 300. Nah, kemudian jika terjadi harga jualnya naik ya, ketika harga jualnya naik dari 600 menjadi 800, maka itu akan menurunkan BEP ya. Nah, jadi keuntungannya akan lebih banyak sehingga beban tetapnya dapat segera tertutupi ya, dari awalnya 300 menjadi 150 ya, targetnya akan menjadi lebih mudah tercapai. Nah, bagaimana jika terjadi penurunan harga? Misalkan harga turun dari 600 menjadi 480, maka ternyata BEP unitnya akan naik menjadi 750. Yang awalnya 300 sudah BEP, ini karena penurunan harga maka BEP-nya naik menjadi 750. Artinya perusahaan targetnya akan semakin tinggi karena harga jual menurun, sedangkan biaya tetap yang harus ditanggungnya adalah masih banyak. Jika digambarkan dalam bentuk grafik adalah seperti ini. Nah, ini adalah posisi awal pada BEP 300. Ketika kemudian terjadi harga naik, maka BEP-nya akan bergeser ke titik ini, ke titik 150. Yang awalnya 300, karena terjadi kenaikan harga maka akan lebih cepat tercapai BEP-nya pada titik 150. Sedangkan sebaliknya, jika harga turun maka target BEP-nya akan semakin naik menjadi 400 ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana pengaruh harga jual menurun dan pengaruh harga jual meningkat pada target BEP perusahaan. Nah, ini dengan memahami ini, manajemen kemudian akan bisa memprediksi apa tindakan yang harus dilakukan. Nah, dengan analisis CVP
maka manajemen dapat mengetahui perubahan yang terjadi ketika terjadi perubahan biaya dan perubahan harga pada posisi BEP, sehingga manajemen dapat melakukan keputusan yang tepat untuk mencapai laba yang diinginkan, menentukan jumlah unit yang harus terjual, dan mengendalikan perilaku biaya. Nah, kita kemudian masuk lagi ke adanya risiko dan ketidakpastian. Nah, pasti dalam setiap bisnis ada yang namanya risiko ya. Risiko adalah hal-hal yang terjadi di luar dari keinginan atau harapan yang diinginkan oleh manajemen. Dan ketidakpastian, segala sesuatu itu ada unsur ketidakpastiannya ya. Bagaimana para manajer berurusan dengan risiko dan ketidakpastian? Ada beberapa metode untuk itu, yaitu yang pertama, manajemen harus menyadari sifat ketidakpastian dari harga, biaya, dan kuantitas di masa depan. Dan kemudian manajer bergerak dari pertimbangan titik impas ke pertimbangan yang disebut kisaran titik impas. Atau juga dia harus mengenal adanya margin of safety. Kemudian manajer dapat menggunakan analisis sensitivitas atau analisis cost volume product. Nah, ini ada juga kita mengenal margin of safety, yaitu sejauh mana volume penjualan bisa diturunkan tanpa mengalami kerugian. Ya, ini ada rumusnya ya. Margin of safety diperoleh dari mengurangi volume penjualan yang diharapkan dikurangi dengan volume titik impas dibagi dengan volume penjualan yang diharapkan. Nah, ini misalkan seperti kasus di depan, misalkan diharapkan volume penjualan adalah sebanyak 750 dan diketahui titik impas adalah sebesar 250, maka untuk mengetahui margin safety adalah 750 dikurangi 250 dibagi dengan 750 dikalikan 100%. Hasilnya adalah 67%. Artinya, jika volume penjualan turun sampai dengan 67% dari volume yang diharapkan, maka penjualan akan mencapai titik impas. Dengan kata lain, penurunan penjualan yang masih dapat ditolerir agar perusahaan tidak mendapatkan rugi setinggi-tingginya 67%. Dengan demikian, maka margin of safety merupakan jarak antara titik impas dengan volume penjualan yang diharapkan. Jadi ya, misalkan ada volume penjualan yang diharapkan adalah 750. Kalau misalkan 750 ini kemudian mengalami penurunan sebanyak 250, maka total penurunan itu adalah maksimal sebesar 67%. Ya, itu sama dengan 67% dari 750. Kalau misalkan sudah mencapai target, mencapai titik 67% maksudnya, maka itu perusahaan harus siap-siap karena pada posisi penurunan sampai titik margin safety-nya habis, maka perusahaan penjualannya akan berada pada titik BEP ya, dia nggak memperoleh laba atau tidak memperoleh rugi. Dikhawatirkan kalau misalkan lebih turun dari penjualannya lebih turun atau melebihi 67%, maka itu bisa perusahaan akan mengalami kerugian. Oke. Ada juga yang dipahami dengan revenue atau sales mix ya. Revenue atau sales mix adalah bauran penghasilan atau revenue mix, atau disebut juga dengan bauran penjualan. Sales mix yaitu adalah kombinasi kuantitas dari beberapa produk atau jasa yang dijual untuk menciptakan penghasilan. Misalnya suatu perusahaan memproduksi 2 produk, yaitu produk A dan produk B. Dan perusahaan membuat paket bauran penjualan 3:2. Artinya, setiap 3 paket A dijual, produk B juga dijual sebanyak 2 unit. Nah, ini konstan ya, 3:2. Kalau 3 produk A laku, maka 2 produk B laku. Nah, ini disebut dengan bauran pemasaran. Nah, kalau misalkan perusahaan memproduksi dengan cara seperti ini, apakah juga bisa menghitung BEP-nya? Nah, ini misalkan seperti ini ya. Ini produk A, harganya per unit 400 dan produk B 800, biaya variabelnya 325 untuk produk A dan 600 untuk produk B. Banyaknya unit untuk produk A 1200 dan produk B 800. Nah, ini paketannya ya.
Kalau produksi produk A 1.200, maka produk B diproduksi sebanyak 800. Nah, bagaimana perhitungan laba ruginya? Nah, coba dimasukkan aja 480.000, yaitu 400.000 dikalikan 1.200, dan produk B 640.000 dari 800 kalikan 800.000. Nah, kita masukin semua komponen biayanya, biaya variabel. Nah, ini kemudian akan diketahui berapa masing-masing margin kontribusi per produk. Kemudian dikurangi dengan biaya tetap langsung. Nah, ini adalah biaya tetap yang bisa ditelusuri langsung ke produknya masing-masing. Ini 30.000, ini 40.000 ya untuk produk B. Sehingga laba produk untuk A adalah 60.000, sedangkan produk B laba produknya 120.000. Kalau misalkan kita jumlah antara produk A dan produk B, maka ditemukan laba produk adalah sebesar total 180 juta. Nah, kemudian ada komponen biaya tetap bersama 26.250.000. Nah, ini adalah biaya tetap yang ditanggung bersama-sama dan tidak bisa diidentifikasi ke masing-masing produk. Contohnya apa? Biaya mandor, ya, atau misalkan biaya gaji bagian administrasi atau gaji manajer, gaji direktur, ya, yang itu tidak bisa diidentifikasi ke masing-masing produk, maka itu dianggap sebagai biaya tetap bersama. Nah, dengan mengurangi laba produk dikurangi biaya tetap bersama akan mencapai laba sebesar 153.750.000. Nah, bagaimana menentukan BEP secara paketnya? Maka dicari dulu margin kontribusinya untuk total produk A dan produk B, dan kemudian menjumlahkan total biaya tetapnya. Nah, ini total biaya tetap untuk produk A dan produk B jika total adalah 70 juta, dan ini adalah biaya tetap bersama 26.250.000. Nah, ini ditotalkan, kemudian dibagi dengan margin kontribusi. Margin kontribusi di sini adalah 625.000 diperoleh dari 225.000 ditambah dengan 400.000. Ya, 225.000 ini diperoleh dari margin kontribusi per unit dibagi dengan, ini adalah komposisi pembandingan antara produk A dan produk B. Ya, tadi kan 1.200 untuk produk A dan produk B 800. Kalau ini disederhanakan dalam bentuk perbandingan yang sederhana, maka perbandingan sederhananya 1.200 dibanding 800 itu adalah 3 dibanding 2, ya. Sama-sama dibagi 400. Jadi ini perbandingannya antara produk A dan produk B adalah 3 banding 2. Nah, margin kontribusinya dikalikan dengan 3, ya, sebagai perwakilan dari produk A. Jadi 75.000 kali 3 sama dengan 225.000, dan 200.000 dikalikan 2 hasilnya adalah 400.000. Nah, ini adalah kalau dijumlah menjadi total margin kontribusi. Ya, kita masukkan dalam rumus untuk mencari BEP. BEP secara keseluruhan, BEP secara paket bauran promosi tadi, ya. Nah, hasilnya adalah 154. Nah, kita coba buktikan apakah dengan 154 dapat tercapai BEP dengan bauran produk 3 banding 2 antara produk A dengan produk B, ya. Jadi produk A tadi komposisinya adalah 3 dan yang produk B adalah 2. Nah, 3 dikalikan 154 tadi, ya, paket bauran pemasaran, dan yang produk B 2 kalikan 154, ini dihasilkan angka 462 dan ini dihasilkan angka 308, ya. Jadi BEP-nya tercapai untuk produk A sebanyak 462 unit dan BEP unit B tercapai pada angka sebesar 308 unit. Nah, kita coba kalikan, kita masukkan untuk membuktikan apakah pada penjualan produk A sebanyak 462 dan penjualan produk B sebanyak 308 akan menghasilkan BEP. Nah, kita masukkan semua. Harga jual sudah diketahui tadi, harga biaya variabelnya sudah diketahui, kita masukkan semua, pendapatan per produk, biaya variabel per produk, biaya tetap langsung, ya. Dan kemudian kita juga masukkan biaya tetap bersama. Yang ini masih secara per produk A, ini produk B, dan yang ini adalah secara total, ya. 431.200 pendapatan dikurangi biaya variabel, dikurangi biaya tetap langsung, dan dikurangi biaya tetap bersama,
hasilnya adalah 0. Maka terbukti dengan dengan rumus mencari BEP itu juga bisa dilakukan untuk menghitung BEP pada perusahaan yang menerapkan bauran pemasaran ya. Dengan asumsi maka baurannya tetap ya 3:2. Setiap penjualan produk A sebanyak 3, maka akan juga dijual produk B sebanyak 2. Nah, itu asumsi yang harus dipenuhi untuk mencapai BEP pemasaran secara sales mix. Oke. Kita juga akan mengetahui tentang risiko dan ketidakpastian ketika terjadi perubahan dalam cost volume produk. Nah, ini dapat membantu manajemen memperhitungkan pengaruh yang terjadi jika terdapat alternatif perubahan pada biaya dan harga untuk mengetahui pengaruhnya terhadap laba. Ini misalkan alternatif 1. Ya. Perusahaan sedang memikirkan bagaimana untuk meningkatkan laba. Ya. Meningkatkan laba berarti dia harus meningkatkan penjualan. Jadi ada alternatif 1 dengan meningkatkan biaya iklan. Jika pengeluaran iklan meningkat 8.000, maka diasumsikan penjualan akan naik dari 1.600 menjadi 1.725 unit. Nah, kemudian dia juga memiliki alternatif kedua. Untuk meningkatkan penjualan, maka perusahaan membuat alternatif 2, yaitu menurunkan harga jual yang dari 400 menjadi 375. Nah, asumsi mereka dengan menurunkan harga 400 ke 75, maka akan meningkatkan penjualan dari 1.600 menjadi 1.900 unit. Ya. Kalau ini naik menjadi 1.725, sedangkan ini naik menjadi 1.900. Dan kemudian ada alternatif ketiga, yaitu dengan mengkombinasikan dua alternatif ini, yaitu dengan cara menurunkan harga menjadi 375 dan meningkatkan pengeluaran iklan sebesar 8.000, maka akan meningkatkan, menurut asumsi mereka, akan meningkatkan penjualan dari 1.600 unit menjadi 2.600 ya, combo paketnya ya, karena menambah biaya iklan dan menurunkan harga jual. Jadi harapannya akan meningkat sebanyak 1.000 unit menjadi 2.600. Nah, maka dari 3 ini alternatif mana yang akan diambil? Maka coba melakukan perhitungan CVP. Nah, ini ada 3 perhitungan ya, alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Alternatif 1 yaitu dengan menambah biaya tetap iklan sebanyak 8.000 ya, dari 45.000 akan naik menjadi 53.000. Nah, pada titik ini, pada alternatif ini akan meningkatkan penjualan sebanyak 1.725 dari 1.600. Nah, bagaimana perubahannya? Nah, seperti ini perubahannya. Nah, ketika meningkatkan biaya laba, maka ketika meningkatkan biaya iklan, maka penjualan akan naik dan kemudian labanya meningkat menjadi 76.375. Artinya ada peningkatan laba sebanyak 1.375 rupiah. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba bandingkan dengan alternatif kedua dengan cara menurunkan harga jual. Ya, kalau harga jualnya diturunkan dari 400 menjadi 375, maka diharapkan unit terjual akan naik menjadi 1.900. Dari 1.600 naik menjadi 1.900. Nah, apa pengaruhnya terhadap laba? Maka setelah dimasukkan perhitungannya, ternyata labanya akan meningkat menjadi labanya akan malah turun. Ya, menjadi 50.000. Nah, jadi ini malah menimbulkan kerugian ya sebesar 25.000. Nah, kemudian bagaimana dengan alternatif yang ketiga jika paketnya dengan menurunkan harga jual dan meningkatkan biaya iklan. Nah, setelah dihitung alternatif ketiga ini, maka labanya akan naik menjadi 77.000. Artinya ada peningkatan laba sebanyak 2.000 rupiah. Nah, jadi perusahaan bisa memutuskan nih dari 3 alternatif ini dengan menggunakan analisis CVP, maka yang dipilih adalah alternatif ketiga. Karena dianggap alternatif ketiga ini lebih menguntungkan ya. Labanya naik menjadi 2.000 rupiah.
Nah, ada juga yang dimaksud dengan tingkat pengungkit operasi, yaitu degree of operating leverage, yaitu pengungkit operasi atau operating leverage merupakan rasio keuangan yang mengukur seberapa besar laba operasi perusahaan akan berubah ketika penjualan berubah. Nah, DOL dihitung dengan cara membagi margin kontribusi dengan margin operasi. Semakin tinggi DOL, degree of operating leverage, maka semakin besar sensitivitas laba terhadap penjualan perubahan. Perubahan dengan proporsi biaya tetap yang besar terhadap biaya variabel memiliki DOL yang lebih tinggi. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring produksi, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring volume produksi. Nah, perusahaan dengan DOL tinggi akan mengalami kerugian jika tingkat penjualan turun secara signifikan. Nah, ini kita coba membandingkan ya, menghitung berapa degree of operating leverage dan membayangkan apa pengaruhnya ketika terjadi penjualan naik menjadi 40%. Nah, ini adalah produk A dan ini adalah produk B. Ya, jadi untuk menghitung DOL, degree of operating leverage, kita cuma tinggal membagi antara margin kontribusi dengan laba. Nah, di sini produk A margin kontribusinya adalah 500.000 dan labanya adalah sebesar 125.000. Maka jika dibagi 500.000 dibagi 125.000 hasilnya adalah 4. Sedangkan produk B margin kontribusinya adalah 200.000 dan laba operasinya adalah sebesar 100.000. Jadi jika dibagi, degree of operating leverage-nya adalah 2. Nah, bayangkan jika dua produk ini kemudian mengalami penjualan naik sebesar 40%. Apa pengaruhnya terhadap laba? Nah, untuk produk A, ketika terjadi kenaikan penjualan sebesar 40%, maka kenaikan labanya adalah menjadi 200.000 ya, kenaikan labanya. Nah, sedangkan produk B, kenaikan labanya adalah sebesar 80.000. Jadi kalau dihitung untuk produk A dengan degree of operating leverage 4, jika mengalami kenaikan menjadi 40%, maka labanya pun juga akan meningkat cepat ya, lebih besar, lebih tinggi, yaitu 160%. Sedangkan produk B itu lebih sedikit ya kenaikannya. Ketika terjadi penjualan 40%, dia kenaikan labanya hanya sebesar 80% saja. Ya. 4 kali 40% sama dengan 160% dan 2 dikalikan 40% adalah 80%. Nah, jadi produk A itu lebih cepat karena dia degree of operating leverage-nya lebih tinggi. Maka ketika terjadi penjualan, maka dia juga semakin tinggi kenaikan labanya. Nah, degree of operating leverage atau derajat leverage operasi adalah rasio keuangan yang mengukur sensitivitas earning before interest tax ya, atau laba usaha perusahaan terhadap penjualannya. Rasio keuangan ini menunjukkan bagaimana perubahan penjualan perusahaan akan mempengaruhi EBIT. DOL rendah menunjukkan bahwa biaya variabel perusahaan lebih besar daripada biaya tetapnya. Artinya, peningkatan yang signifikan dalam penjualan perusahaan tidak akan menyebabkan peningkatan laba usaha yang substansial. Pada saat yang sama, perusahaan tidak perlu menanggung biaya tetap yang besar. DOL yang tinggi menunjukkan bahwa biaya tetap perusahaan melebihi biaya variabelnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dapat meningkatkan laba usaha dengan meningkatkan penjualannya. Tetapi, risiko perusahaan harus mampu mempertahankan penjualan yang relatif tinggi untuk menutupi seluruh biaya tetap. DOL bisa dibilang adalah risiko operasi perusahaan. DOL tinggi artinya uncertainty tinggi ya. Semakin tinggi DOL, maka semakin sulit untuk memprediksi kinerja perusahaan. Perusahaan dengan DOL tinggi ketika sukses meningkatkan penjualan berpotensi meraup EBIT yang jauh lebih besar dari kenaikan penjualannya. Namun sebaliknya, penurunan penjualannya dapat menyebabkan penurunan EBIT yang jauh lebih besar juga. Oke. Nah, kita juga coba akan melihat bagaimana pengaruh CVP pada activity based costing ya. Activity based costing sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada perbedaan mengenai analisis CVP konvensional dengan ABC ya.
Analisis konvensi CVP konvensional mengasumsikan semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan dalam dua kategori biaya, yaitu biaya yang berubah sejalan dengan volume penjualan atau biaya variabel, dan biaya yang tidak berubah atau biaya tetap. Nah, itu untuk CVP konvensional. Sedangkan yang berdasarkan ABC atau berdasarkan aktivitas, activity based costing, biaya dibagi dalam kategori berdasarkan unit dan non-unit. Nah, sebagai ilustrasi, anggaplah biaya perusahaan dijelaskan dengan 3 variabel, yaitu penggerak aktivitas tingkat unit, yaitu dengan unit yang dijual, penggerak aktivitas tingkat batch, yaitu jumlah pengaturan, dan penggerak aktivitas tingkat produk, yaitu jam rekayasa. Nah, persamaan biaya ABC dinyatakan sebagai berikut ya. Kalau ABC menghitung total biaya, jadi dia kalau konvensional biaya variabel ditambah biaya tetap. Sedangkan kalau berdasarkan ABC, total komponen biayanya adalah biaya tetap ditambah dengan biaya yang sifatnya berdasarkan aktivitasnya. Nah, yaitu aktivitas per unit, ada aktivitas tingkat batch dan aktivitas tingkat produk. Nah, itu dijumlahkan semua kalau menggunakan perhitungan berdasarkan ABC. Nah, persamaan biaya ABC untuk mencapai titik impas dinyatakan sebagai berikut ya. Laba operasi adalah total pendapatan dikurangi total biaya. Nah, total biaya adalah komponennya adalah seperti ini ya. Untuk mencapai BEP maka laba operasionalnya harus 0. Maka untuk menghitung unit impas maka rumusnya ada perbedaan ya. Jadi rumusnya dibandingkan CVP konvensional, kalau menggunakan ABC activity based costing, rumusnya berbeda ya. Jadi biaya tetap ditambah biaya activity, yaitu biaya pengaturan, dan biaya rekayasa ya. Ini adalah dua aktivitas yang ada dalam ABC, dan kemudian biaya variabelnya dimasukkan di sini. Oke. Nah, ini bagaimana perbandingan antara menghitung BEP dengan analisis CVP dan ABC ya. Kalau di CVP tinggal yang konvensional maksudnya tinggal menambahkan antara target laba dan biaya tetap. Sedangkan pada perhitungan ABC dia sama ya, menambahkan target laba dan biaya tetap dibagi margin kontribusi. Cuma di sini komponen biayanya adalah berbeda, yaitu komponen biayanya adalah berdasarkan aktivitasnya. Nah, ini dimasukin semua keterangan yang ada di sini. Kita coba masukin persamaan di sini, kita masukkan di sini. Nah, ini perbedaannya ada di sini, yaitu dimasukkan biaya aktivitasnya, yaitu Rp1.000 kali 20, cost drivernya 20 ya, penggeraknya adalah jam kerja, sedangkan ini adalah Rp30 dikalikan aktivitas rekayasa sebanyak 1000 jam kerja. Nah, nanti hasilnya akan sama, tapi jalannya berbeda. Oke. Nah, misalkan kemudian dipahami bahwa unit yang bisa terjual ternyata cuma 10.000 ya, tidak mencapai 12.000, dan para insinyur diminta merancang produk, mencari cara mengurangi biaya pembuatan produk. Nah, untuk memenuhi permintaan mengurangi titik impas, rancangan baru diproduksi dan ternyata mengurangi biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp2 per unit. Dengan demikian, biaya variabel yang baru adalah Rp8 per unit dan titik impasnya adalah berubah sebagai berikut ya. Ini kalau menggunakan analisa BEP secara CVP. Ya. Ada penurunan biaya tenaga kerja langsung ya, karena produksinya tidak mencapai 12.000 jadi 10.000 saja. Jadi ada penurunan biaya variabel sehingga BEP tercapai pada angka 8.333. Bagaimana dengan laba ruginya? Nah, ketika menggunakan 10.000 unit ya, karena cuma bisa maksimal jual 10.000 unit kali 20, biaya variabelnya adalah 10.000 kali 8, dan margin kontribusinya hasilnya 120.000, 200.000 dikurangi 80.000 hanya 120.000, biaya tetapnya 100.000, maka labanya adalah sebesar 20.000. Apakah desain baru disetujui? Kalau menggunakan CVP, maka desain ini akan disetujui karena unit penjualannya masih melebihi dari BEP.
ya, dia 10.000 ya kan yang mampu dijual, sedangkan BEP-nya adalah 8.333 unit. Jadi sudah melebihi BEP, dan kemudian laba operasional yang dicapai adalah 20.000. Nah, ini jika menggunakan perhitungan analisis CVP ya. Nah, ketika dipahami unit yang bisa terjual mungkin hanya 10.000 dan para insinyur kemudian diminta merancang produk, mencari cara mengurangi biaya pembuatan produk. Nah, untuk memenuhi permintaan mengurangi titik impas, rancangan baru diproduksi dan ternyata mengurangi biaya ya. Nah, misalkan rancangan baru tersebut membutuhkan pengaturan lebih rumit ya, sehingga meningkatkan biaya pengaturan dari 1.000 menjadi 1.600 karena peningkatan teknis membutuhkan teknik tambahan sebesar 40% ya, dari 1.000 menjadi 1.400 jam. Titik impas dengan laba operasi 0 dan menggunakan persamaan ABC dihitung sebagai berikut. Nah, tadi kan diminta untuk membuat rancangan untuk bisa menurunkan BEP lagi ya, dan para teknisinya ternyata ada aktivitas lagi yang kemudian menjadi sedikit lebih rumit, dan itu akan menambah biaya pada komponen aktivitasnya ya, karena dia menggunakan basis activity based costing, jadi perhitungan biayanya adalah berdasarkan aktivitas. Nah, karena ada tambahan pekerjaan seperti ini, maka biayanya akan mengalami perubahan ya, akan terjadi biaya pengaturan naik menjadi 1.600 dan kemudian jam kerjanya juga naik dari 1.000 menjadi 1.400. Ini menyebabkan komponen biayanya akan menjadi bertambah. Ketika komponen biayanya bertambah secara ABC, maka tingkat BEP-nya juga akan naik ya. Ternyata tingkat BEP-nya menjadi 10.333 unit. Bagaimana dengan laba ruginya? Nah, ketika dimasukkan angka pada penjualan 10.000 tadi ya, nah ini cuma mampu menghasilkan penjualan sebanyak 200.000 dan malah menjadi rugi sebanyak 4.000. Apakah desain baru disetujui? Ternyata tidak kalau menggunakan pendekatan ABC ya, karena desain yang baru ini justru menyebabkan nilai BEP-nya naik ya. Malah BEP-nya yang harus dicapai adalah sebanyak 10.333 dan malah menyebabkan kerugian sebanyak 4.000 rupiah. Nah, ini isu yang harus dipahami ketika kita melakukan analisa perhitungan biaya menggunakan pendekatan CVP dengan menggunakan pendekatan ABC ya. Mungkin dengan menggunakan pendekatan ABC didapatkan hasil yang lebih akurat, dan mungkin itu akan menyebabkan keputusan untuk iya dan tidak dalam merancang sebuah produk yang baru. Oke, itu isu-isu yang dipelajari pada CVP ya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, jadi Ibu akan memberikan tugas untuk masing-masing individu, yaitu tugasnya adalah menghitung target angka berdasarkan unit dan penjualan dengan asumsi target laba setelah dikurangi pajak adalah sebesar 1 juta ya. Dan tarif pajaknya adalah sebesar diambil dari 2 digit terakhir NIM mahasiswa. Nah, diasumsikan di sini harga jual per unit ada 50.000, biaya variabel per unit 15.000 dan biaya tetap 250.000. Nah, kalian diminta untuk menghitung berapa target penjualan berdasarkan unit dan berapa target penjualan secara rupiah maksudnya, ketika perusahaan memiliki target laba bersih ya. Target laba bersih artinya laba dikurangi pajak sebesar 1 juta rupiah dengan tarif pajaknya adalah 2 digit terakhir nih mahasiswa. Silahkan coba dihitung untuk menambah pemahaman kalian tentang analisa CVP.
dan tuliskan hasil perhitungannya pada kolom komentar. Ya, jadi di sini tuliskan nama, NIM, tarif pajaknya berapa ya, 2 digit terakhirin kalian, kemudian target laba sebelum pajak berapa yang dicapai ya, kemudian berapa target penjualan dan berapa dalam unit dan berapa target penjualan dalam bentuk rupiah. Silakan dikerjakan tugas ini. Dan sekian mata kuliah akuntansi manajemen analisis CVP, semoga bermanfaat. Minta maaf atas segala kekurangan pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kuliah ini bermanfaat dan mendatangkan keberkahan bagi dosen dan mahasiswa. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.